Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk bisa mendapatkan cerita gratis selanjutnya di channel ini. Oke. Sebagai imbalannya, kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dibijak, di Situ Gaib Dijunjung. Bagian ke-13. Dek. Di samping Rosa yang sedang sibuk dengan tulisannya, ada seorang gadis kecil yang sedang berdiri dengan kepala tertunduk. Dia mengenakan gaun putih yang cantik, tapi kulitnya terlihat begitu putih pucat. "Ya kan, Dra? Anaknya kah?" ujar Rian mengagetkanku. "Tapi siapa dia? Sedari tadi dia tidak ada kan?" "Lo nggak apa-apa, Ndra?" tanya Rian padaku dengan wajah serius. "Yan, gue nggak kenal itu siapa. Lo lihat dari tadi, Yan?" tanyaku pada Rian dengan nada bergetar. "Dari pas gue datang dia ada kok," ujarnya santai. Dek. Tapi saat kami berdua kembali menengok ke arah Rosa, gadis itu telah menghilang entah kemana. "Dra," ujar Rian sambil mencengkram pundakku. "Jangan dibahas dulu, Yan. Ntar dia ketakutan," ujarku setengah berbisik pada Rian. Rian hanya mengangguk dengan pandangan tertuju ke arah Rosa. "Terus tadi siapa, Ndra?" ujar Rian dengan nada bergetar. Sebisa mungkin aku bersikap biasa di depan Rosa agar dia tidak menaruh curiga pada kami berdua. Hingga matahari siang sudah menyongsong saat aku menyuruh Rian untuk beristirahat di kamarku, sementara aku dan Rosa melanjutkan kesibukan kami. Jam di tanganku menunjukkan pukul 16:33 saat Aji datang. Seperti yang dikatakan oleh Rian, mereka berdua malam ini akan menemaniku menginap di bengkel. Setelah saling berbasa-basi, aku menyuruh Aji beristirahat dan membuatkannya secangkir kopi. Tapi begitulah Aji, dia tidak bisa menyembunyikan apa yang terlihat olehnya. Dengan pandangan yang tajam, dia memandang ke arah rumah kosong di depan bengkel. "Ada yang gak beres di sana, Ndra," ujar Aji sambil menunjuk ke arah rumah tinggi nan gelap itu. "Nanti aku ceritai. Sekarang kamu istirahat dulu," ujarku dengan membenahi peralatan yang berantakan. Tidak berapa lama berselang, saat aku dan Aji sedang duduk bersantai di teras bengkel, Rosa berpamitan untuk pulang. Saat Rosa berjalan menjauh, mata Aji terlihat sangat tajam melihat ke arah Rosa. "Ada yang ngikutin dia," ujar Aji sambil menghisap rokoknya. "Iya, tadi aku sama Rian udah ngeliat," ujarku lemas. "Lah iya, Ndra, kemana dia? Kok kelihatan motornya aja?" ujarnya bingung. "Tidur di kamar. Dari siang gak bangun-bangun," jawabku. Matahari mulai tenggelam saat aku selesai menceritakan semua yang kualami dan kulihat dalam beberapa hari di bengkel ini. Aji hanya mengangguk dan menjelaskan jika semua ini berpusat di rumah kosong yang berada di depan bengkel, tanpa menjelaskannya lebih lanjut, dan hanya mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak ingin kudengar. "Kita cari tahu malam ini,"
ujarnya dengan senyum sinis sambil melihat ke arah rumah sarang burung walet itu. Terserah kamu deh, tapi jangan malam lah. Gimana kalau besok pagi aja, ujarku pada Aji dengan wajah memelas. Gak akan beres kalau pagi atau siang, Dra. Kamu takut kah? Ujar Aji datar. Ya iyalah aku takut. Tapi ya sudah, pokoknya ada apa-apa aku lari duluan. Aku tinggal mandi dulu ya Ji, ujarku pada Aji sambil meninggalkannya masuk ke dalam bengkel. Azan maghrib sudah berkumandang di kejauhan saat aku selesai mandi. Aji terlihat santai menonton televisi dengan rokok yang menyala di tangannya. Tunggu dulu, dia tidur. Biarlah, mungkin dia kecapean. Saat aku masuk ke kamar, Rian terlihat masih tidur dengan lelapnya. Emang kebo nih anak, ujarku dalam hati sambil mengingat apa yang diucapkan Pak Dion dulu. Rian itu bisa tidur 3 hari 3 malam gak bangun, Dra, ujar Pak Dion dulu. Rian mengerang saat aku sedang memakai baju di depan lemari. Ngigo nih bocah, ujarku dalam hati sambil tetap memakai baju. Rian kembali mengerang, tapi kini dengan suara yang sedikit lebih keras. Yan, lu gak apa-apa, ujarku sambil memandang aneh ke arahnya. Rian tetap mengerang, tetapi dia masih tampak tertidur. Lu ngapa? Ujarku sambil menepuk-nepuk kakinya. Rian berteriak sangat kencang sehingga aku melompat dan tertunduk ke belakang. Sesaat Rian mengatur nafasnya. Belum sempat aku menanyakan, Aji sudah berlari masuk ke dalam kamar. Yan, kamu diapain sama Indra? Seloroh Aji sesaat setelah dia berlari masuk ke kamar dan melihatku terjatuh hanya mengenakan celana pendek tanpa baju. Hah? Apaan kamu ngomong, Ji? Tanyaku panik dan langsung mengenakan kaos yang kupegang. Enggak. Aku ketindihan, pas si Indra mau bangunin aku langsung sadar. Ujar Rian dengan nafas ngos-ngosan. Ilangin tuh otak jelekmu, ujarku emosi. Lah, posemu telanjang gitu, siapa yang gak curiga? Ujar Aji tertawa lebar sambil kembali ke ruang depan. Suasana sepi menemani kami bertiga saat kami duduk di teras. Aku menceritakan semuanya yang kualami pada mereka berdua. Walaupun agak horor, tapi aku sedikit punya nyali karena ada 2 orang temanku malam ini. Tadi siang aku lihat anak kecil Ji, ada di samping cewek yang kerja di sini. Aku kira anaknya, tiba-tiba hilang, ujar Aji sesaat setelah aku selesai bercerita. Lu mah gampang banget kesurupan, tidur aja gak bisa gerak, ujarku pada Rian. Gak tahu Ndra, ada sesuatu yang nahan, jawab Rian dengan lirih. Tak terasa sudah 2 kali aku menyeduh kopi untuk menemani obrolan kami malam ini. Jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 22:44 dan jalan pun terasa sangat sepi. Aku ngerasa ada yang gak beres di rumah itu, kedok aja. Ada yang ditanam di situ, ujar Aji sambil memandang tajam ke rumah gelap yang berdiri gagah di depan bengkel. Kalau kata Rosa sih rumah tumbal, ujarku datar. Sontak mata Aji dan Rian langsung melihat ke arahku dan hampir bersamaan mereka berkata, "Maksudnya?" Ya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Rosa.
Dia bilang begitu. Buat warga sini sih kayaknya mereka udah paham apa tempat itu. Dan mereka diem, ujarku menjelaskan. Aku baru inget, kayu yang ada di bawah tangga rumah itu kayaknya kayu yang sama di mimpi deh, lanjutku. Kak, tiba-tiba di tengah obrolan kami, suara gadis yang lirih dan pelan terdengar di telingaku. Seketika itu pula aku terdiam dan entah kenapa langsung melihat ke arah jendela rumah kosong yang terlihat sangat gelap. Aku juga dengar, Ndra, ujar Aji juga mendengar suara itu dan sepertinya paham akan gelagatku. Bukan cuma dia yang datang, lanjut Aji. Rian langsung bersembunyi di belakang Aji dengan memejamkan mata dan mulutnya tanpa henti berkata, "Masuk yuk, masuk yuk." Tiba-tiba sebuah bayangan putih atau lebih tepatnya kain putih melayang di samping bengkel dengan lambat mengarah ke jalan raya. Gue nggak lihat, ujar Rian ketakutan sambil menutup matanya. Dan aku hanya bisa terpaku tanpa bergerak memandangi kain yang melayang itu. Tepat di tengah jalan kain itu berhenti, perlahan kain itu bergerak memutar. Kok ada rambutnya? Ujarku gemetar saat melihat ada rambut yang terjuntai dari kain itu. Sedangkan Aji memandangi kain itu dengan tatapan yang tajam. Hush. Suara angin terdengar di telinga kami bertiga saat kain itu tiba-tiba melesat ke atas. Ah, gue gak kuat, ujar Aji setengah berteriak sambil berlari masuk ke arah kamar. Kita masuk dulu, Ndra, ujar Aji sambil melangkah cepat meninggalkanku masuk ke dalam bengkel. Aku mengunci pintu loring door depan dan hendak menyusul mereka di kamar. Tapi tunggu, tidak biasanya Aji langsung lari ketakutan seperti ini. Klek. Bunyi pintu loring door yang terkunci memecah kesunyian. Aku melangkahkan kakiku ke arah kamar. Serak, serak. Bunyi sesuatu yang diseret di depan bengkel menghentikan langkahku. Serak, serak. Bunyi itu dekat dan semakin mendekat ke arah rolling door. Brak, brak. Suara keras terdengar sangat jelas di pintu besi geser ini, seakan ada yang memukulnya dari luar. Brak, brak. Dengan merinding aku menoleh ke arah rolling door dan perlahan mendekatinya dengan gemetaran. Siapa? Tanyaku lirih tanpa ada jawaban dari luar. Jangan dibuka, Ndra, ujar Aji berteriak di depan kamar dan aku langsung berlari menuju kamar. Tak ada dari kami bertiga yang berani berkata apapun dalam beberapa saat ketika berada di kamar. Besok ikut gua pulang aja, Ndra. Di sini nggak beres, ujar Rian di tengah kesunyian. Iya, kayaknya gua masih pengen hidup deh, jawabku dengan gemetaran. Aji kelihatan sangat tidak seperti biasanya. Dia hanya duduk terdiam di antara obrolanku dan Rian. Ya udah, gue ke kamar mandi dulu, ujarku yang sedari tadi menahan kebelet dan saat ketegangan sudah mulai mereda, aku berani untuk keluar. Aku melangkah keluar dan menuju ke kamar mandi. Setelah menyelesaikan kepentinganku, aku berbalik badan dan... Hah? Pintunya mana? Ujarku gemetaran sambil panik kebingungan saat tidak mendapati pintu keluar dari kamar mandi. Di depanku hanya ada dinding tanpa pintu. Yan, Ji, tolong! Teriakku sekencang-kencangnya dengan menggedor-gedor dinding yang seingatku sebelumnya di tempat itu adalah pintu. Bangsat, tolongin gua! Blek. Tiba-tiba gayung di belakangku jatuh.
Perlahan aku menoleh ke belakang. Gadis kecil yang tadi siang ada di samping Rosa sekarang ada di hadapanku di dalam bak air. Bedanya sekarang matanya tidak ada dan darah segar keluar dari lubang kosong yang seharusnya menjadi tempat dari matanya. Seperti air mata darah. Yan, Ji, tolong. Sosok itu bergumam dengan suara khas seorang gadis kecil. Aku sama sekali tidak berani menengok ke arahnya dan hanya bisa menggedor tembok dengan berteriak sekencang-kencangnya. Biur. Ya ampun, jangan. Dia keluar dari bak. Dengan jelas aku bisa mendengar suara langkahnya. Tidak ada hal lain dalam pikiranku selain semakin mengencangkan teriakanku. Yan, please, tolongin gue, Cok. Teriakku dengan sekencang-kencangnya di sisa tenagaku. Tak kurang dari 10 menit aku memukuli tembok dan berteriak, dan sama sekali tak ada jawaban maupun respon dari teman-temanku di luar sana. Dek, 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 dek. Walaupun pelan, tapi aku dapat mendengar dengan jelas langkah kaki kecil itu sedang mendekatiku. Tapi sial, tenagaku sudah hampir tidak ada lagi. Hingga akhirnya aku tertunduk bersandar di tembok sudut kamar mandi yang mana seharusnya pintunya berada. Sambil menutup mataku erat-erat, aku membaca semua ayat Al-Quran dan zikir kulantunkan dalam hati dengan pasrah menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Bruk, jelas terasa ada sesuatu yang menindih pahaku. Ringan memang, tapi membayangkan apa yang sedang menindih pahaku benar-benar membuatku menutup mata semakin rapat. Ya Allah, tolong, ujarku memelas. Aku gak ada niat ganggu, benar-benar gak ada niatan apa-apa, cuma mau kerja, lanjutku. Hihihi. Tawa kecil yang mengerikan dan sepertinya aku tahu berasal dari mana. Tak hanya sebentar, tawa itu berlangsung intens dan cukup lama seperti seorang anak kecil yang telah menemukan mainan yang ia cari. Di tengah kepasrahan, aku memberanikan diri membuka mataku perlahan. Dek. Darah dan jantungku seakan berhenti seketika ketika tahu jika sosok anak kecil yang kutaksir berumur sekitar 5 hingga 6 tahun itu kini tengah duduk di pangkuan dan dengan posisi membelakangiku. Dia tertawa sambil menaik turunkan kakinya di pangkuanku. Di tengah kepanikan yang semakin menjadi, tubuhku benar-benar lemas dan tak mampu kugerakkan. Perlahan dia menengok ke arahku. Dek. Jangan nengok, ujarku dalam hati. Berbeda, dia berbeda. Yang sekarang duduk di pangkuanku adalah seorang gadis kecil dengan senyum yang sangat indah. Hihihi, kakak, ujarnya sambil melihat ke arahku. Hah? Kak, kamu siapa? Ujarku gemetar lemas. Dia hanya tertawa dan kembali memalingkan wajahnya. Dengan memejamkan mata rapat-rapat, aku kembali membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang kuhafal dengan suara keras. Entah sudah berapa surat yang kubaca, hingga tawa mengerikan dari gadis kecil itu tak terdengar lagi di telingaku. Hingga suasana benar-benar hening tercipta di sekitarku. Hilang, tanyaku pada diriku sendiri dengan penuh keraguan. Perlahan aku membuka mataku. Alhamdulillah, ujarku dengan lega saat mengetahui gadis itu sudah tidak ada di pangkuanku. Dengan sisa tenaga di tubuhku yang lemas, aku mencoba membenarkan posisi dudukku.
Hah? Pintu? Alhamdulillah, ujarku girang dan mencoba meraih gagang pintu yang berada sedikit di atas kepalaku. Dek. Desahan mengerikan itu kembali terdengar dan membuat tubuhku yang sudah lemas tak berdaya kembali merinding. Secara refleks instan, aku menoleh ke arah suara itu. "Ah, Yan!" Aku berteriak sangat kencang saat melihat ke arah bak mandi. Gadis kecil itu berdiri di tepian bak mandi. Matanya kembali hilang dengan darah yang menetes. Tapi yang lebih mengerikan adalah mulutnya. Dengan 2 lubang mengeluarkan darah dari matanya ditambah dengan mulutnya yang mangap. Bruk, bruk. "Yan, tolong!" Aku kembali berteriak dan menggedor pintu kamar mandi. Klek, bruak. "Ndra, Ndra, jangan mati dulu, Ndra." Samar terdengar suara dari kejauhan. Kepala dan pipiku terasa sangat sakit. Perlahan aku membuka mataku dan melihat Aji dan Rian memandangiku dengan tatapan panik. Aku membangunkan diri dan duduk di hadapan mereka. "Lu gak apa-apa, Ndra?" ujar Aji sambil memberiku segelas air putih. "Gak apa-apa," ujarku datar. "Tapi kepala gua sakit banget ya. Pipi gua juga nah," lanjutku sembari memegangi kepalaku yang baru kusadari ternyata benjol cukup besar di bagian kening. "Ya iyalah sakit. Kepalamu kejedot gagang pintu kamar mandi. Terus pipimu jadi samsak tabukannya Rian," ujar Aji sambil menahan tawa geli. "Tega banget lo, Cok," ujarku dengan kembali merebahkan diri. "Lah, daripada lu gak bangun hayo," ujar Rian membela dirinya. Setelah tenagaku mulai pulih, aku menceritakan semuanya pada mereka berdua. Tapi Rian dan Aji mengaku sama sekali tidak mendengarku. Dan mereka hanya mendengar teriakan terakhirku saat menggedor pintu dan buru-buru membukanya hingga membentur kepalaku. Saat mendengar ucapan Aji yang mengatakan tidak tahu, aku menjadi meragukan kemampuannya. Apa dia benar bisa melihat mereka atau merasakannya? Kepalaku terlalu sakit untuk memikirkannya sekarang. Setelah beberapa saat mengobrol, rasa kantuk mulai melanda kedua temanku. Aji sempat mengajakku dan Rian untuk menyelidiki rumah kosong di depan, dan Rian dengan menjadikan kondisiku sebagai alasannya, dia berhasil meyakinkan Aji untuk melakukannya saat pagi saja. Kini mereka berdua sudah di posisi nyaman mereka masing-masing, dan kutebak jika mereka sudah tertidur. Setelah pingsan barusan, mataku seperti berat untuk terpejam. Matahari pagi telah terbit di depan bengkel, dan jam sudah menunjukkan pukul 07.40 saat aku membuka pintu loading door. Rian dan Aji masih tertidur di kamar. Karena aku masih ketakutan dan trauma akan kejadian semalam, akhirnya aku memutuskan untuk tidak mandi hari ini dan hanya menggosok gigi di tempat pencucian piring. Tak beberapa lama kemudian Rosa datang dengan senyuman yang cukup manis pagi ini. "Loh Ndra, batokmu kenapa benjot gitu?" ujar Rosa dengan tertawa lebar melihat keadaan keningku. "Kepleset," ujarku datar dan mencoba menutupinya dengan tanganku. "Udah diobatin?" tanya Rosa. Belum belanja obat kita. Cuma ada betadin sama kapas," ujarku lesu. "Bentar, aku ambilin obat gosok di rumah," ujar Rosa dengan melangkah kembali keluar.
Tak lama berselang, Rosa kembali dengan membawa minyak berwarna hitam yang ditempatkan di botol minuman ringan. "Sini ku pakein," ujarnya dengan menarik tanganku agar mendekatinya. Entah kenapa tangan Rosa terasa begitu lembut di keningku. Dengan aroma yang sedikit wangi dari tubuhnya yang tercium oleh hidungku saat kami berdua berdekatan. "Pelan-pelan, Ros," ujarku memelas. "Manja betul," ujarnya sambil menekan keras benjolan di keningku. Sontak aku langsung cumik kesakitan dan Rosa tertawa dengan begitu lepasnya. Entah sudah berapa lama aku tidak melihat wanita tertawa selepas itu di hadapanku. "Teman-temanmu nginep, Dra?" tanyanya saat melihat ada 2 motor asing terparkir di teras bengkel. "Iya, masih pada tidur di kamar," ujarku sambil menunjuk ke arah kamar. Tapi tiba-tiba Rosa mendekatkan wajahnya ke wajahku. Perlahan-lahan hingga akhirnya kami cukup dekat. "Kamu gak mandi ya?" ujar Rosa saat hidungnya tepat berada di samping pipiku. Glek. "Dingin," ujarku sambil memundurkan tubuhku. "Sialan, pikir gue mau ngapain nih janda?" ujarku dalam hati dengan tertawa geli. Dengan tersenyum-senyum sendiri aku melangkah ke kamar dan mengambil binder catatanku dan membawanya keluar. Karena kelakuan Rosa tadi, aku jadi teringat sebuah film animasi Jepang dengan lagu yang cukup enak didengar. Hingga ada sedikit inspirasi menulis di pagi ini. Aku duduk di teras bengkel dengan sebelumnya meminjam pulpen dari Rosa dan mulai menulis. Rosa terlihat penasaran, akhirnya duduk di sampingku. Spoiler for catatan, kamu gak akan pernah tumbuh dewasa. Tapi aku di sini berusaha agar tidak terganggu oleh alunan nada yang terdengar menyedihkan. Ada yang ingin kusampaikan untuk yang terakhir kalinya padamu. Tapi akan kucari kata pengganti untuk kata selamat tinggal. Sudah kewajibanku untuk memegang tanganmu, menuntunmu, dan menggendongmu. Aku pikir memang seharusnya begitu. Tapi sekarang aku mengerti bahwa kita telah dituntun kepada hari yang telah kita lewati pada waktu dulu. Kamu gak akan pernah tumbuh dewasa. Saat itu juga aku sudah berubah. Aku berharap seandainya saja ada ungkapan seperti ini di sana nantinya. "Kamu nulis apaan sih?" tanya Rosa penasaran sambil melihat ke arah tulisanku. "Ini," jawabku dengan memberikan bukuku seraya senyum lebar dan tanpa kusadari sejak kapan aku sudah menangis dan lebih tepatnya akhirnya aku menangis. "Papa kangen kamu, Nak." Dan bersambung. Ditunggu ya di bagian selanjutnya.